di bidang psikologi juga ada penelitian yang mirip dengan itu yang kemudian akhirnya menghasilkan 3 hal yang bisa menyebabkan ketagihan dan lama-kelamaan bukan malah tambah beringan, tambah sembuh, justru malah tambah lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo masih di acara Jalan Penuh Makna di channel Rudi Cahyo TV. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang kebetulan saya ingat. Dulu saya pernah memberikan sebuah materi tentang perkembangan remaja dan bagaimana mengelolanya itu di sebuah pesantren. Saya memberikan materi buat baik itu santri laki-laki maupun santriwati. Dan di materi tersebut ada bagian yang membahas tentang ciri dari remaja secara fisikal atau bagian dari pertumbuhan ya, yaitu adanya kematangan secara fisik dan hormonal, sehingga kemudian itu dapat membuat rangsangan secara fisiologis. Dalam hal ini adalah tentang seksualitas ya, tentang hasrat untuk dipuaskan dalam hal seks mulai meningkat, yaitu dicirikan dengan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, di salah satu materi itu ada pembahasan tentang pornografi. Itu adalah salah satu hal yang biasanya problem yang dialami oleh para remaja. Semakin banyaknya konsumsi internet berada di dunia maya, kemudian bisa merambah kemana-mana, termasuk ke akses terhadap pornografi. Nah, jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, itu akan mengubah bagaimana pola pikir dari anak-anak yang mengkonsumsi pornografi, yang pada akhirnya akan mengubah personality. Dan ketika sudah mengubah dirinya atau bahkan menguasai pikirannya, maka itu akan sulit untuk dibersihkan atau dipulihkan. Berdasarkan penelitian, kalau secara medis itu ada 3 hal yang bisa membuat atau menimbulkan adiksi. Kalau di dunia medis itu ada nikotin, ada drug ya, narkoba dan sejenisnya ya. Dan satu lagi itu alkohol. Di luar dunia medis, yaitu di bidang psikologi juga ada penelitian yang mirip dengan itu yang kemudian akhirnya menghasilkan 3 hal yang bisa menyebabkan ketagihan. Yang pertama itu keluarga, yang kedua itu televisi, dan yang ketiga gadget. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya-tanya loh, kenapa kok salah satunya keluarga? Oke, meskipun ini tidak berhubungan dengan pembahasan kita kali ini, paling tidak saya singgung biar tidak membuat pertanyaan pada teman-teman semuanya. Jadi keluarga itu ketika seseorang ya atau anak itu edik terhadap keluarga, tidak hanya anak sih sebenarnya, orang tua juga bisa edik terhadap keluarga, maka dia akan sulit lepas dari keluarga tersebut. Sehingga ketika ada keterpisahan sedikit saja, misalnya dipisahkan oleh keadaan yang sementara, oleh pekerjaan, itu akan merasa tidak nyaman, ada keresahan. Sama kayak orang mengalami adiksi. Nah, yang kalau pada anak itu berdampak pada sulitnya untuk menjadi mandiri. Nah, yang kedua tadi, televisi jelas ya, kalau televisi itu kan menguasai kita ketika di 10 menit awal itu orang bisa aktif nonton televisi, tapi lama-lama akan menjadi pasif, rileks, dan kemudian televisi yang mengambil alih, menguasai diri kita gitu ya. Dan yang ketiga adalah gadget. Nah, disinilah yang biasanya menjadi sumber dari akses terhadap konten pornografi. Nah, sebelum ke apa sih bahayanya atau dampak buruknya, ada
sebuah penelitian ya, ini dari mahasiswa yang kebetulan saya bimbing, itu menemukan bahwa pola asuh semakin otoriter, semakin banyak menggunakan kekuasaan dalam mencegah anak untuk mengakses konten pornografi, justru semakin membuat anak itu pingin atau banyak melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau ketika tidak berada dekat dengan orang tuanya. Nah, justru yang lebih demokratis, ada keterbukaan, dialog, saling jujur, saling share, curhat, itu justru mengakses konten apapun itu lebih mudah untuk dikontrol. Nah, itu salah satu penelitian ya. Meskipun penyebab itu ada banyak, termasuk peers, pertemanan yang sama-sama mengakses itu juga akan membuat anak lebih terpengaruh dan kemudian ketika intens mengkonsumsi maka itu akan jadi adiksi. Nah, apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah ini susah sekali didetok. Kenapa tadi saya menyebutkan dua penelitian, satu di bidang medis, satu di bidang psikologi? Karena salah satu pembeda itu adalah detoksifikasi dari kedua jenis penelitian tersebut. Untuk di penelitian medis, itu bisa didetoksifikasi. Artinya, racun-racun yang berkenaan dengan alkohol, dengan drug, ya, dengan nikotin, itu bisa didetok. Bahkan bisa dideteksi sisa-sisa atau residunya. Tapi kalau kita ngomong pornografi, itu susah sekali didetok dan kita tidak bisa melihat residunya. Nah, itu kesulitannya, salah satu dampak buruknya. Dampak buruk yang lain, kalau orang sudah kecanduan pornografi, maka seluruh perhatian hidupnya akan tersita ke situ. Segala hal itu akan menjadi lebih pasif dan hanya aktif di hal-hal yang berkenaan dengan pornografi, berkenaan dengan seks, berkenaan dengan lawan jenis, itu akan lebih fokus atau lebih aktif di situ. Sementara yang lainnya akan menjadi pasif. Dan nantinya akan mempengaruhi performa. Kalau ini orang dewasa akan mempengaruhi performa kerja. Jadi hasrat atau orientasi terhadap tujuan kerja itu akan jadi menurun. Karena apa? Karena orientasi terhadap hal selain seks itu jadi pasif. Sementara orientasi terhadap hal yang berbau seksualitas itu menjadi aktif. Dan itu akan memakan semua pikiran, perasaan, dan sumber daya, waktu, tenaga, itu akan terarah ke sana. Sehingga kinerja menurun. Kalau dalam konteks anak sekolah, maka perhatian terhadap tugas, terhadap pelajaran, itu juga akan menurun. Performa pada akhirnya nilai juga bisa menurun. Tapi ada loh Pak, misalnya ya ada yang protes. Ada loh Pak yang nilainya tetap bagus. Iya, kalau anak dari sononya sudah punya modal yang baik, ya, maka kalau secara nilai mungkin dia tidak akan terpengaruh, tapi secara produktivitas akan penyerapan informasi, akan pembentukan pengetahuan atau pengembangan pengetahuan, itu jadi lebih pasif. Itu jadi lebih tidak produktif. Dan itu bahaya. Nah, akibatnya apa? Kalaupun nilainya bagus, maka dia melakukan semua tugas-tugasnya itu hanya karena yaitu diharuskan wajib. Pokoknya menggugurkan kewajiban, selebihnya waktunya, energinya akan dikembalikan lagi ke aktivitas aktif tentang seksualitas. Nah, itu bahaya kedua. Bahaya ketiga, karena ini susah didetoksifikasi tadi, maka susah sekali hilang. Kalaupun suatu saat seseorang itu bisa taruhlah dalam tanda kutip sembuh, maka itu sifatnya juga akan memakan energi. Orang ini akan bertahan dengan susah payah. Karena kalau ada stimulasi sedikit saja, dia akan mudah sekali kembali ke sana. Tidak hanya gadget ya, tapi melihat lawan jenis, melihat orang berpakaian mungkin minim, itu juga akan gampang sekali untuk switch ke awalnya. Jadi kayak default itu, kayak default system, balik ke sana.
Nah, itu bahaya yang ketiga. Jadi tidak bisa atau sulit sekali untuk disembuhkan. Ya. Terus yang keempat, segala sesuatu yang seharusnya itu baik, itu menjadi di pikirannya itu selalu terhubung dengan pornografi atau dengan seks. Misalnya melihat lawan jenisnya. Meskipun dia berpakaian sangat santun, sangat sopan, berpakaian atau mungkin kalau perempuan berpakaian dengan tertutup ya, dengan rapi, tapi orang yang sudah kecanduan terhadap pornografi, maka pandangannya akan berbeda terhadap orang tersebut. Jadi orang yang pakai pakaian tertutup saja bisa ditembus karena yang nembus pikirannya. Nah, itu yang bikin sulit disembuhkan, malah tambah intensif memperparah. Karena sudah modalnya atau flagnya itu sudah melekat di sini. Maka segala sesuatu akan dihubungkan dengan flag itu. Dan lama-kelamaan bukan malah tambah beringan, tambah sembuh, justru malah tambah lebih parah. Nah, itu susah sekali disembuhkan. Itu dampak buruk dari pornografi. Nah, saya pada waktu memberikan materi di pesantren itu, saya juga memberikan tips dan triknya bagaimana mengelolanya. Nah, tapi kita akan pisahkan di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, saksikan video-video kami, ikuti kuliah-kuliah inspiratif dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.